Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Halo Sedulur Smart, seperti biasa bersama dengan Evi. Hari ini dengan bintang tamu kita yang spesial, ada Bapak Abdul Rashid Ridho. Saya biasa manggilnya Abah karena ya biar deket gitu ya, biar lebih enak lagi ngobrolnya. Beliau adalah Ketua APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia untuk Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kayaknya nih Sedulur Smart nih belum tahu, hanya mungkin tahu nama Abah aja. Boleh kenalan dulu Abah itu bagaimana proses semuanya, perjalanan karir gitu sampai menjadi Ketua APRI. Nama saya Abdul Rashid Ridho, tadi kan sudah disampaikan. Terus saya dulu dilahirkan oleh seorang guru agama di Kementerian Agama juga. Alhamdulillah saya ayah dan ibu juga dari Kementerian Agama. Di kota kecil di Barabaya di Kalimantan Selatan, 50 tahun yang lalu, 53 tahun yang lalu. 53 tahun yang lalu. Kelihatan. Ya masih muda ya. Terus kemudian ketika lulus Tsanawiyah saya merantau ke Jogja, mondok di pesantren Krapyak Al Munawir, melanjutkan ke S1 di IAIN Yogyakarta waktu itu. Sekarang sudah berubah jadi UIN ya. Kemudian dapat istri orang Indramayu, akhirnya terus ikut ke Indramayu, daftar penghulu, alhamdulillah terima, dan seperti sekarang. Beberapa waktu yang lalu sebelum saya diberi amanat menjadi ketua APRI, sebelumnya memang juga saya menjadi pengurus terlebih dahulu juga, menjadi sekretaris di APRI Indramayu, kemudian sampai akhirnya ya regenerasi ya, terus akhirnya saya diberi amanat menjadi ketua APRI di Indramayu. Selain di Indramayu, saya juga diberi amanat juga di APRI di wilayah, Bu Evi. Di mana itu? Di wilayah, di APRI wilayah di provinsi. Di sana saya di bagian menjadi ketua Biro Kajian Hukum dan Penelitian. Begitu juga di pusat, di APRI pusatnya juga saya juga diberi tugas di bagian kajian hukum juga. Masya Allah, aktif sekali. Ya, begitulah. Produktif sekali ya Abah ini. Jadi mungkin ini resepnya ya Abah ya. Jadi nggak kelihatan sudah umurnya ini gitu, sudah masuk balita. Enggak nih, sudah atas balita, bawah 50 tahun, ternyata tidak. Di atas 50 tahun ternyata. Abah, kalau APRI itu sebenarnya apa sih, dan sebenarnya tupoksinya itu apa gitu untuk APRI sendiri itu? APRI itu kan sebenarnya bagian dari reformasi birokrasi kita, karena memang itu sesuai dengan amanat dari Permenpan, saya lupa Permenpan nomor berapa ya, bahwa seluruh jabatan fungsional itu harus ada asosiasi yang mewadahi profesi mereka karena dianggap sebagai jabatan profesional. Dan kemudian penghulu itu sebenarnya APRI itu termasuk organisasi profesi yang agak terlambat sebenarnya dibandingkan guru misalnya, atau ID misalnya, yang mereka sudah sejak lama mempunyai organisasi profesi. Meskipun kalau kita lihat sejarah penghulu dulu pada zaman sebelum kemerdekaan, kita sebenarnya juga sudah punya semacam asosiasi gitu, semacam asosiasi penghulu, cuma bahasanya waktu itu memang bukan penghulu, cuma cikal bakal. Kemudian ketika resmi sekarang menjadi organisasi bernama APRI itu baru sekitar ya beberapa tahun yang lalu memang. Tapi cikal bakal ketika saat di peristiwa di Cirebon itu ada deklarasi Cirebon namanya, itu yang kemudian menggerakkan seluruh penghulu untuk berkumpul dan bertekad untuk membuat organisasi profesi. Saat itu dipicu oleh persoalan solidaritas sebagai sesama penghulu ketika ada salah seorang penghulu di Jawa Timur waktu itu yang menghadapi persoalan kasus hukum, dan itu akhirnya membuat
membludak, membangkitkan solidaritas kita para penghulu, dan kemudian akan berkumpul di Cirebon waktu itu, dan akhirnya di Bogor waktu itu diresmikan APRI begitu. Jadi wadah gitu ya. Wadah. Selain itu biar lebih solid juga gitu ya, Bah ya. Iya, betul. Totalnya ada berapa penghulu kalau di Indramayu untuk sekarang nih, Bah, yang sudah terdata atau masuk nih di APRI ini? Yang aktif sekarang itu 37 orang. 37 termasuk yang P3K ya. 37. Kemudian nanti kemungkinan besar karena ada beberapa P3K yang baru juga, dan PNS juga kemungkinan bisa bertambah. Bisa lebih ya, Bah ya. Kita kalau sudah penghulu pasti ingetnya langsung pernikahan nih. Langsung masuk ke pernikahan. Abah, kalau pernikahan dalam kacamata penghulu itu sebenarnya apa dan kenapa? Kok mesti ada dicatat gitu? Harus gitu. Padahal kan sebenarnya mah nggak dicatat juga selama ini sah gitu ya, Abah ya. Ini kenapa, Bah? Ya karena memang pernikahan itu adalah ibadah yang seumur hidup ya. Masya Allah, betul. Ibadah panjang, dan itu kenapa harus dicatat? Itu bagian dari bagaimana negara itu hadir untuk mengamankan sebuah peristiwa hukum yang itu dampaknya luar biasa. Apa tuh, Bang? Artinya ketika orang itu sudah menikah, mereka kan membuat ikatan hukum yang kalau dalam bahasa Al-Quran dikatakan mitsaqun ghalidha ya, sebuah ikatan yang agung. Dan itu harus dilindungi secara hukum agar orang itu tidak dengan mudahnya merusak sebuah ikatan yang dikatakan oleh Allah mitsaqun ghalidha itu. Ketika sudah dicatat, ada perlindungan hukum dari negara, ada kepastian hukum, dan fungsi negara itu kan juga begitu, menjamin kepastian hukum bagi masyarakatnya. Kalau dalam kaidah fikih dikatakan bahwa hukmul hakim yarfa'ul ikhtilaf ya. Kebijakan penguasa itu sebenarnya untuk menghilangkan adanya perselisihan di tengah rakyatnya. Saya kira seperti itu. Oke, siap. Kita ngomongin yang sekarang lagi fenomena nih, sedulur smart. Ngomongin Mbak Luna ini. Ini kan bedanya itu kan gapnya hampir 10 tahun ya. Betul. Ini kalau dalam kacamata penghulu nih bagaimana nih kira-kira menurut Abah nih? Dengan pernikahan yang beda usia, lebih tua atau lebih muda gitu. Sebenarnya perbedaan umur itu dalam sejarah hukum Indonesia, sejarah hukum Islam bahkan sejarah Indonesia juga bukan sesuatu yang luar biasa sebenarnya ya, karena Nabi sendiri mencontohkan bagaimana perbedaan umur antara Nabi Muhammad dan Khadijah itu kan lumayan cukup besar ya, cukup panjang, sekitar 15 tahun ya. Nabi 25 tahun sementara Khadijah berumur 40 tahun. Begitu pula ketika pernikahannya Hatta dengan Ibu Rahmat juga jauh banget, hampir sekitar 20 tahunan. 20 tahun kalau nggak salah ya. Artinya perbedaan umur itu bukan sesuatu yang luar biasa dan tidak serta-merta kemudian sesuatu yang harus dilihat sebagai negatif ya. Sepanjang itu bisa dikelola komunikasinya, bagaimana kemudian membuat kesepahaman antara kedua belah pihak bisa dilakukan dengan baik, insya Allah itu akan. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Nggak masalah sebenarnya. Selama ada cinta, niat. Iya. Saya kalau nggak ada cinta juga agak-agak gimana ya, Mbak ya, susah ya. Nah kalau di Indramayu nih, Mbak, trennya apa nih, tren pernikahan yang sekarang lagi ini? Apakah mungkin ada yang ikut-ikutan aja yang lagi viral gitu atau gimana nih, Bang? Kalau di Indramayu ini karena sudah ada undang-undang, ini sebenarnya tidak berlaku di Indramayu juga ya, tapi semua ya bahwa semenjak ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menaikkan angka
bolehnya menikah buat laki-laki dan perempuan. Kalau untuk perempuan dulunya 16 dinaikkan menjadi 19 ya. Sekarang 19 tahun ya? Jadi 19 tahun. Kalau laki-laki tetap 19, dari dulu juga 19 tahun. Dengan adanya kebijakan baru itu, kemudian akhirnya muncullah fenomena pernikahan itu secara umum ya, mulai ada tren penurunan. Angka pernikahan penurunan, dan itu tidak hanya dialami di Indramayu tapi seluruh Indonesia juga. Di samping juga mungkin ada faktor regulasi itu, kemudian juga ada tren bahwa kita di masyarakat ketika program-program wajib belajar itu semakin bagus, semakin digalakkan, semakin banyak orang itu masuk sekolah, tingkat kelulusannya semakin tinggi, maka itu akan beriringan dengan angka jumlah pernikahan. Jadi jumlah pernikahan itu akan berkurang, menurun ketika angka anak yang kemudian mengikuti masa pendidikan yang lebih panjang semakin tinggi. Oh gitu? Iya. Ketika kami seringkali memeriksa berkas pernikahan, pengalaman kami ketika anak calon pengantin itu mereka mempunyai masa pendidikannya yang panjang, mereka cenderung untuk pernikahannya menjadi ditunda lebih lama, dan itu akan sangat berpengaruh kepada jumlah angka pernikahan kita. Seperti itu. Masya Allah. Iya. Kalau pernikahan ini ada hubungannya kayaknya dengan poligami nih. Ya. Gimana? Kenapa kalau poligami itu harus ada dicatat di pengadilan, kemudian juga harus ada izin dari istri yang pertama, itu kenapa, Pak? Jadi begini, negara itu memang mempunyai kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan untuk kemaslahatan, ya. Kalau dalam kaidah fikih bahwa dikatakan kebijakannya penguasa itu memang manut bil maslahat. Kebijakan penguasa itu, imam itu memang untuk kepentingan bagaimana maslahat yang paling besar untuk rakyatnya. Ketika undang-undang dan hal-hal yang terkait dengan prosedur poligami itu sampai seperti itu, harus ada proses ke pengadilan, izin poligami ke pengadilan, ada izin orang istri yang sebelumnya. Itu sebenarnya bagian bagaimana agar kemaslahatan itu lebih tercapai, mudaratnya juga bisa diminimalisir. Karena melihat fenomena di lapangan ketika poligami itu dilakukan dengan serampangan, tidak dengan niat yang baik, yang timbul itu adalah konflik, bukannya kemaslahatan, bukannya kebahagiaan. Nah, negara itu hadir untuk memastikan hal itu. Ketika orang mau berpoligami, monggo silahkan. Tidak melarang. Tidak melarang, cuma mengatur bagaimana agar ketika pilihan berpoligami itu diambil, itu memang betul-betul untuk bermanfaat, maslahat untuk semua pihak. Jadi gitu bukan loh. jadi cekcok gitu. Iya, betul seperti itu. Jadinya bukannya malah bahagia, sakinah mawaddah, berantem terus gitu ya, Abah ya. Justru itu, Tapi sejauh ini Abah sudah di dunia penghulu ini malang melintang berapa tahun berarti ini kalau dihitung-hitung nih? Malang melintang lagi. Iya, malang melintang. Makan asam garamnya nih kira-kira berapa tahun? Lebih dari 10 kayaknya ya. Iya, ini saya di APRI Indramayu sudah periode kedua ya, periode kedua. Sebelumnya kan saya juga ya sekitar 15 tahunan lah, 15 tahun. Selama 15 tahun ini nemu nggak, Mbak? Ada mungkin pernikahan yang apa ya? Aduh, ini kayak tantangan banget nih. Pernah nggak, Mbak? Yang unik atau yang apa gitu? Iya. Terus nyelesainnya gimana? Pastilah ada yang unik ya. Ada nggak satu aja yang diingat sama Abah nih? Saya pernah menghadapi pernikahan ketika waktu itu walinya nggak mau menjadi wali. Loh, ayahnya berarti? Bukan. Oh gitu? Bukan ayahnya. Ayahnya juga pernah. Memang ada beberapa kasus, cuma ada satu kasus yang membuat saya agak
agak mengharu biru gitu ya. Jadi ikut ini gitu ya. Iya, Ketularan sedihnya. Gimana tuh, Bah? Karena Boleh waktu di-share itu, ya? Kayak penasaran nih Sedulur Smart. karena waktu itu si perempuan itu adalah orang yang apa namanya kayaknya disia-siakan oleh keluarganya. Oh. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Oh, makanya pakai wali nih ya. Ya, akhirnya kemudian anak itu nggak tahu di keluarga dipelihara oleh keluarga yang bukan keluarga intinya. Akhirnya semacam terlunta-lunta lah si anak itu. Masya Allah. Sampai pada akhirnya ada orang yang mau menikah dengan si perempuan itu. Nah, orang tua kandungnya kan sudah tidak ada. Jadi Ketika ada ditanya-tanya, ternyata ada satu pamannya yang bisa jadi wali gitu yang ya, bisa Bah? jadi wali. Ternyata pamannya itu orang yang punya jabatan. Masya Allah. Nampaknya mungkin agak semacam gengsi gitu kali ya. Masa saya menjadi wali dari orang yang kayak gitu. Begitu. Kita membujuknya setengah mati agar beliau itu menjadi wali. Masya Allah. Waduh, sekali datang nggak mau. Itu Abah sampai ikut turun juga? Saya langsung ikut turun, datang untuk membujuk beliau itu. Sampai beliau, nanti 1 bulan lagi kita datang ke sana. Ya Nanti Allah. 1 bulan lagi. Hampir waktu itu, hampir 2 bulan kita membujuk itu. Masya Allah itu, ini benar apa enggak? Padahal cuma tinggal duduk aja ya, Bah ya. Kita juga berusaha, Pak bagaimana kalau Bapak nggak usah datang, tapi yang penting tanda tangan aja. Nggak mau juga dia. Ya Allah. Kita juga mau siasati gitu, Bapak boleh nggak harus hadir gitu, karena mungkin persoalan malu atau apa. Tetap juga nggak mau. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa dilaksanakan, meskipun tetap ujung-ujungnya dia juga, ya akhirnya ya dia nggak mau hadir juga. Tapi ya tetap mau tanda tangan, tapi alhamdulillah. Tapi salut ya ke pihak yang laki-laki mau menunggu gitu ya, Bah ya. Iya, salutnya seperti Salutnya itu. di situ itu kebayang kalau misalkan yang pihak laki-laki nggak sabar juga, jadinya aduh, Masya Allah, jadi ikutan sedih apa ya. Bah, kira-kira ada saran gak nih untuk yang sekarang mungkin pasangan-pasangan muda ya sudah ada niat mau nikah supaya kokoh, atau mungkin yang beda usia tadi yang udah laki-lakinya lebih muda atau yang tua atau gapnya lebih panjang gitu, supaya lebih ya sakinah mawaddah warahmah long last gitu, gimana tuh Abah sarannya? Yang pertama memang harus sabar ya. Sabar ketika menjalani rumah tangga itu. Ketika dia tidak sabar, tidak siap, itu pasti akan terkaget-kaget menghadapi timbulnya perbedaan pendapat, timbulnya banyak masalah. Ada karakter yang berbeda, ekspektasi pasangan yang mungkin terlampau tinggi terhadap pasangannya. Ketika tidak sabar, tidak bersiap dengan jiwa besar untuk menghadapi segala kekurangan pasangannya, itu yang bisa menjadi masalah. Maka yang penting itu ya mempersiapkan mental untuk mempersiapkan menerima kondisi kelebihan dan kekurangan pasangannya. Tuh, karena Seperti setiap hari itu. akan ketemu terus ya, Bah ya. Iya, seperti Beda itu. ya kalau yang belum nikah kan taunya indah-indahnya aja Taunya gitu. indahnya saja. Itu. Bah, sebenarnya KUA nih ketika menerima ada pendaftaran nih orang mau nikah, itu tuh sebenarnya harus dilihat dulu nggak ini kayak siap lahir batin nggak nih, digituin nggak sih sebenarnya? Dipastiin dulu nggak sudah siap lahir batin, atau ya udah kalau mau daftar aja gitu. Ya, tetap harus ditanyain. Tetap Karena memang ya. tugas kita kan juga harus memeriksa. Betul. Oh. Tidak hanya yang kita periksa itu dokumennya saja, fisiknya juga, tapi juga kita kesiapan mentalnya kita tanyain. Artinya kita beri ruang juga kepada yang bersangkutan ketika mereka para calon pengantin itu merasa, oh saya belum siap, oh nggak apa-apa, jangan ditandatangani. Kan di setiap pernikahan itu ada namanya surat persetujuan pengantin. Ketika merasa dia belum siap, ya dia berhak untuk tidak menandatangani, dan itu pernikahannya tidak dilaksanakan. Pada saat itu kalau sudah dalam sudah tahapannya sudah terdaftar. Ketika masih dalam proses pendaftaran pun kita juga sudah menanyakan kepada yang bersangkutan, udah siap apa belum? Sudah seberapa lama mengenal pasangannya? Mumpung belum terjadi, ayo
dipikirkan baik-baik. Dan kalau misalnya sudah siap, ya monggo nanti kita lakukan bimbingan perkawinan. Jadi setelah pendaftaran, nanti kan mereka ikut bimbingan perkawinan. Biasanya kita berkolaborasi dengan teman-teman penyuluh untuk memberikan bimbingan perkawinan. Itu programnya Kemenag gitu tuh ya, Bah ya? Iya. Binwin ya namanya. Nah, itu seberapa Bimbingan efektif nih untuk calon-calon yang mau nikah nih? Ada bimbingan ini nih. Sepanjang itu betul-betul dilakukan dengan baik, materinya yang baik, saya kira itu sangat efektif sebenarnya. Ya, sangat efektif. Cuma memang kita belum memiliki data pembanding untuk mengukur efektivitas itu. Tapi sejauh ini ketika bimbingan perkawinan itu dilakukan, kami yakin bahwa itu bisa menjadi sebuah tools agar bagaimana menekan angka perceraian. Ya, Betul. Terakhir deh, Bah. Saran untuk yang mau nikah sekarang, mungkin yang lagi ngumpul-ngumpulin. Karena kan orang nikah kan nggak mungkin abrak-adabra gitu ya. Ya, betul, Silakan, Bah. Persiapkan mental menjadi orang yang berjiwa besar menghadapi kelebihan dan kekurangan pasangannya. Seperti Jiwa itu. besar ini Jiwa ya. besar. Jadi jangan ngelihat yang cantik ya. Nah, seperti itulah. Karena 50, enggak 50, 20, 30 tahun juga akan ini ya, cantik Iya. gantengnya ya. Abah terima kasih ya sudah hadir di sini, sudah mampir di podcast kita. Jangan lupa Sedulur Smart untuk terus like, komen, dan subscribe. Abah juga terima kasih. Mohon maaf untuk salah-salah. Evi dan juga Abah pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.